Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 27 Februari 2023, berjudul Untuk Menyatakan Dirinya Kepada Orang Yang Rendah Hati. Ayat intinya terdapat di dalam Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, untuk menyatakan dirinya kepada orang yang rendah hati, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita bisa senantiasa memiliki sukacita surgawi sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, metode untuk bertemu Yesus yang datang untuk menyatakan dirinya kepada orang rendah hati adalah dengan berseru di dalam doa yang adalah pemberian Allah yang bisa digunakan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Hai para anggota gereja, biarkanlah terangmu bercahaya. Biarlah suaramu terdengar di dalam doa yang dengan rendah hati dan dalam kesaksian melawan ketidakbertarakan, kebodohan, dan kesenangan dunia, dan di dalam proklamasi kebenaran zaman ini. Suaramu, pengaruhmu, dan waktumu, semuanya ini adalah pemberian Allah, dan yang akan digunakan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Kedua, metode untuk bertemu Yesus yang datang untuk menyatakan dirinya kepada orang rendah hati adalah mengabdikan diri dalam pelayanan bagi Dia dari rumah ke rumah. Allah tidak pilih bulu. Dia akan menggunakan pengabdian seorang Kristen yang rendah hati, walaupun mereka tidak mendapatkan pendidikan seperti orang lainnya. Biarlah orang-orang seperti itu melibatkan diri dalam pelayanan bagi Dia dengan melakukan pekerjaan dari rumah ke rumah. Sambil duduk di perapian, jika dengan rendah hati, bijaksana, dan saleh, mereka dapat melakukan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan keluarga ketimbang seorang pendeta. Ketiga, metode untuk bertemu Yesus yang datang untuk menyatakan dirinya kepada orang rendah hati adalah bekerja dan berusaha dengan tabah dan sabar, serta tidak bergantung pada kuasa manusia, tetapi pada kuasa Allah dengan kerelaan hatinya. Dalam wilayah-wilayah yang kondisinya tidak menyenangkan dan mematahkan semangat, sehingga banyak pekerja yang menolak pergi ke sana, para anggota awam yang dengan pengorbanan diri akan membawa perubahan yang lebih baik di sana. Para pekerja yang rendah hati ini akan melakukan banyak karena mereka berusaha dengan tabah dan sabar, tidak bergantung pada kuasa manusia, tetapi pada kuasa Allah dengan kerelaan hatinya. Banyaknya kebaikan yang dilakukan para pekerja seperti ini tidak akan diketahui di dunia ini. Keempat, metode untuk bertemu Yesus yang datang untuk menyatakan dirinya kepada orang rendah hati adalah belajar dan meniru teladan Yesus dengan menunjukkan kasih karunia Roh dalam mencapai kesempurnaan Kristus. Sesungguhnya, ini merupakan teguran kepada mereka yang mengetahui bahwa dari Allah mereka boleh memperoleh kekuatan dan kasih karunia, namun tidak menunjukkan kasih karunia Roh. Kristuslah teladan kita. Ia lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah daripadanya dan tirulah teladannya. Anak Allah tidak mempunyai kesalahan. Kita harus bertujuan mencapai kesempurnaannya dan mengatasi seperti Dia mengatasi jika kita mempunyai tempat duduk di sebelah kanannya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.